mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Insya Allah dengan dukungan semua pihak, dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Indonesia siap menjadi destinasi MotoGP, siap menjadi destinasi berkualitas internasional. Kita di balik itu juga menyimpan sakit hati, di samping itu juga bergembira. Tercapailah cita-cita negara itu. Mandalika. Nama ini menjadi semakin populer setahun belakangan ini. Mandalika adalah salah satu nama di wilayah selatan Lombok, sebuah daerah yang indah dilingkupi pantai-pantai eksotik dan bukit-bukit yang akhirnya oleh pemerintah ditetapkan sebagai kawasan sirkuit untuk gelaran ajang MotoGP. Jauh sebelum ditetapkannya wilayah ini sebagai sirkuit, Mandalika sudah menarik perhatian pemerintah. Bahkan wilayah ini telah ditetapkan masuk kawasan ekonomi khusus pariwisata pada 2014 silam. Terpilihnya kawasan sirkuit Mandalika ini berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, badan usaha milik negara yang menangani kawasan Mandalika. Selepas adanya pengumuman tersebut, pembangunan Mandalika pun dikebut. Namun, mimpi untuk menggelar MotoGP 2021 sempat kandas lantaran pandemi COVID-19. Akan tetapi pembangunan terus berjalan karena Mandalika diminta untuk bersiap. Dorna Sports pun memilih untuk memasukkan Mandalika kedua kalendernya, yakni World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP 2022. Tidak hanya itu, mereka memasukkan Mandalika sebagai tempat digelarnya tes pramusim MotoGP 2022. Usai 2 tahun lamanya, pembangunan Mandalika pun rampung. Pada 12 November 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika dan sempat mencoba mengaspal di atas sirkuit ini. Harapan baru pun menyeruak ke permukaan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya
nyatakan diresmikan. Seiring dengan pembangunan sirkuit Mandalika, area di sekitarnya juga mulai bersolek. Tidak hanya itu, jalan di depan sirkuit juga dibenahi agar jadi lebih lebar dan representatif. Ruas jalan yang menghubungkan wilayah Kuta Keruak pun diperlebar. Sejalan dengan hadirnya sirkuit Mandalika, area Mandalika mulai bergeliat. Tingkat keterisian hotel meningkat tajam dan itu mulai terasa di masa pramusim MotoGP Mandalika yang digelar pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2022. Di masa pandemi sekarang ini di mana kita benar-benar terpuruk ya. Jadi dengan adanya perhelatan MotoGP ini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa bagi kami. Kebanyakan memang bermalam dengan kami, tinggal dengan kami selama kurang lebih 5 hari. Jadi memang tingkat huniannya selama 5 hari itu memang stabil di atas selalu penuh. Ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita, simbol kepulihan sektor kita setelah diterpa pandemi selama 2 tahun. Banyak peluang usaha, banyak lapangan kerja. Saya lihat di sini UMKM-nya juga sudah mulai menggeliat. Tingkat keterunian hotel juga sudah mulai merangkak naik. Kita siapkan 3 hari ke depan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Juga 35 hari ke depan kita harapkan insya Allah dengan dukungan semua pihak, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia siap menjadi destinasi MotoGP, siap menjadi destinasi berkualitas internasional. Gelaran pramusim MotoGP Mandalika juga menjadi sarana piknik bagi warga Lombok. Antusiasme warga dalam menyaksikan pramusim benar-benar terasa. Kendati tidak bisa masuk ke sirkuit, mereka semangat menonton dari area luar. Ya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan event internasional, karena memang udah lama kita tunggu-tunggu gitu. Udah lama kita tunggu. Nah, kerinduan itu kita mau lepas hari ini gitu. Biar lebih baik lagi, bakal sering dipakai lagi. Kan juga nambah biar lebih terkenal lagi Pulau Lomboknya, kayak gitu kan. Gitu. Jadi nggak kalah lah sama yang di luar. Di ajang pramusim MotoGP yang berlangsung pada 11 Februari lalu, masih terlihat ketidaksiapan daerah ini dalam menyambut perhelatan akbar tersebut. Infrastruktur di sekitar sirkuit masih belum selesai dibangun. Di dalam lintasan, pembangunan juga masih dilakukan. Tampak alat-alat berat dan beberapa pekerja tengah membangun tribun penonton di dekat area garis start. Namun, khusus untuk garasi dan pedok, semua sudah rampung. Pemerintah berharap adanya ajang MotoGP di daerah ini bisa berdampak positif bagi ekonomi warga lokal pada khususnya. Sayangnya, hal itu belum terlaksana dengan baik. Masih ada protes dari masyarakat lokal karena tidak dilibatkannya mereka dalam penyelenggaraan ajang balap ini, terutama mereka yang tinggal di sekitaran sirkuit Mandalika. Ya memang warga lokal tetap sih diberdayakan, dipekerjakan di sini, tapi setahu saya yang warga lokal yang dipekerjakan di sini ada 1-2 bang, tidak maksimal lah, seperti transportasi, terus dan segi-segi pekerjaan yang lain sudah. Pastinya harapan kami warga lokal di sini semua mengharapkan kalau bisa seperti pesan saya tadi, warga lokal lebih dimaksimalkan, dipekerjakan atau diberdayakan di sirkuit lah. Dari segi transportasi, segi yang lain sudah bang, gitu harapan saya. Tidak hanya itu, ternyata masih ada lahan di sirkuit Mandalika yang bersengketa. Tepat di area tikungan 9, ada lahan milik warga yang masih belum dibayar oleh ITDC.
Ini adalah penampakan Bapak Sibawai yang tertangkap oleh kamera dari ofisial Honda Racing Team. Ya, foto ini sempat viral di media sosial. Saya sebenarnya tidak menyadari itu. Tidak menyadari itu, dan memang saya sengaja memang mau nonton di situ. Tadi setelahnya ada postingan dari Intel yang bercerita tadi 4 orang juga pernah datang ke sana di rumah. Jadi yang menceritakan itu, saya menanggapi bahwa itu adalah orang kurang kerjaan, saya bilang begitu malah. Saya tidak serius begitu. Saya enggak memang dekat lagi, memang tidak bermaksud untuk menonton di tempat yang lain. Karena kita ini adalah termasuk lahan kita terpotong oleh MotoGP, jadi kita langsung aja di situ gitu. Tanpa untuk berminat untuk nonton di tempat-tempat yang lain. Bisa nggak? Oh, Bapak naik kemarin ya? Iya, saya naik lewat sini. Tapi sejauh ini ada larangan nggak Pak untuk nonton dari luar sirkuit gitu? Dari USBK kemarin sih nggak Nggak ada ya? nggak ada. Soalnya kita tahu bahwa ya kita bersama-sama aparat juga di sini. Ya, saya di situ, itu. Saya naik lewat sini kemarin. Karena keadaan tanah kita belum selesai. Sebenarnya bagi mereka yang pembalap ini adalah ya perlu tahu juga keadaannya. Karena jangan di balik hal yang belum selesai ini bisa terjadi, bisa saja terjadi. Karena di dalam sakit hatinya kita, mereka juga nggak tahu dan perlu juga untuk tahu dalam keadaan itu. Kalaupun mereka itu adalah menaruh kasihan, iba terhadap kita yang masih tertindas seperti ini. Yang di lane clearing kemarin itu ada di 2 titik kena. Jadi luasnya itu ada 1 hektar lebih. 2 hektar, sorry. 2 hektar. Persil 263 itu 1 hektar, kurang lebih 1 hektar 20. Dan persil 222 itu 1 hektar 70. Bentukan gubernur yang dilimpahkan oleh Kesbang Poldagri itu sudah jalan cuman 1 hari itu. Lalu dia yang tidak membawa data dari pihak BPN dengan ITDC. Jadi apa yang mau diadu kalau gitu? Kita kan pada awalnya itu adalah mengadu data itu. Mengadu data. Tetapi tidak terjadi itu. Karena ITDC enggan membawa sama BPN enggan membawa data. Sehingga ada bentukan lagi. Padahal ini baru jalan sehari, lagi bentukan gubernur juga sumbernya. Katanya yang dibentuk, yang di Satgas yang dilimpahkan ke Kesbang Poldagri itu adalah tidak ilegal kata ITDC. Padahal ini adalah sumbernya adalah bentukan gubernur. Berarti sama-sama saya bilang gitu ilegal. Dari gubernur sumbernya kok. Berarti gubernurnya ilegal juga. Kan begitu kalau begitu sumbernya. Kalau kita, logika berpikirnya kita seperti itu. Ironinya, Pak Sibawai menuntut para pembalap melintas di atas lahannya yang bersengketa. Ini markas ini. Yang dari bawah seharusnya mereka yang lebih tahu kronologis permasalahannya, bukan Jokowi yang akan tahu. Kan cerita-cerita mereka yang akan dibawa ke sana. Tapi kalau cerita saya ini belum dibayar, sudah dibayar semua sampai ke Jokowi, pantas saya di bumi hanguskan di sini sama pasukan. Kalau ceritanya berbalik seperti itu. Kita di balik itu juga menyimpan sakit hati. Di samping itu juga bergembira. Tercapailah cita-cita negara itu.
Begitulah potret sirkuit Mandalika saat ini. Di samping menggeliatnya daerah Mandalika, ada hal-hal yang belum selesai seperti pembangunan infrastruktur dan tanah yang bermasalah. Terlepas dari semua itu, Mandalika tetap bersolek untuk gelaran MotoGP 2022 nanti.